Hei, Anda diminta untuk menghalangi mereka yang akan mendagangkan demokrasi. Sekarang dia jadi pedagang demokrasi itu. Karena bukan itu yang jadi kecemasan Presiden Jokowi, bukan ekonomi yang jadi kecemasan adalah dia cemas kalau dia nggak meninggalkan legasi, yaitu ibu kota baru. Pak Prabowo bilang saya akan bersama-sama dengan rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia sekarang mengambang di kekuasaan. Padahal kebiasaan orang Padang itu, orang Minang itu bertengkar. Bertengkar secara akademis, bertengkar secara pikiran. Nanti suatu waktu akan ada pasal bahwa setiap orang atau barang siapa yang membuat pantun dan berefek kegaduhan kena pidana. Begitu jadinya nantinya. Karena itu pasal-pasal yang memang dipersiapkan untuk menghalangi orang memberi kritik gitu. Jadi teman-teman semua, kita sekarang ada dalam situasi semacam itu. Situasi yang membuat kita berpikir apa harapan kita ke depan. Tapi tentu sebagai insan yang menginginkan agar sebuah politik ini dihasilkan ulang berdasarkan paham demokrasi yang benar, maka saya menuntut presidential threshold itu dibuat nol. Bukan nol sebetulnya. Nihil, nggak boleh ada. Tapi kemudian orang protes. Itu arti saudara Rocky Gerung dan teman-temannya menginginkan ada kekacauan di republik ini. Loh kenapa? Dan kalau nol kan artinya semua orang bisa jadi presiden. Dan memang konstitusi kita bilang setiap warga negara berhak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden. Apa salahnya itu? Konstitusi bilang, memangnya boleh presiden siapa aja tuh? Semua kita bisa jadi presiden. Bukan cuma yang 20%. Oh kalau begitu nanti akan ada ribuan presiden dong. Ya nggak ada lah ribuan presiden. Yang paling dulu kita punya 5 pasangan presiden biasa-biasa aja tuh. Bahkan awal reformasi ada 9 kali pasangan presiden biasa aja. Tapi kan itu ongkosnya makin banyak Pak. Kenapa? Nanti berapa kali pemilu? Cuma 2 hari. Pemilihan pertama yang 1000 itu, pemilihan kedua tinggal 2 orang. Nomor 1, nomor 2. Secara teknis susah. Bikin aja pemilihan digital. Semua orang sekarang punya smartphone. Apa susahnya tuh? Jadi terlihat bagaimana orang menghalangi perintah konstitusi hanya karena kecemasan-kecemasan pragmatik. Kan? Itu soalnya. Padahal jelas-jelas konstitusi tidak memberi izin pada DPR untuk menafsirkan pasal tentang pemilihan presiden itu dengan dalil open legal policy. Tapi Mahkamah Konstitusi justru pakai itu tuh. Dan Anda bayangkan dibatalkan terus. Lalu kita tanya, kalau begitu apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kalau saya maju dianggap nggak punya legal standing. Kalau partai maju juga nggak ada legal standing. DPD lewat Pak Lanyala maju nggak ada legal standing. Lalu apa legal standing yang memungkinkan kita duel argumen di ruang sidang Mahkamah Konstitusi tentang kuota threshold 20% itu? Dia juga nggak bisa jawab. Dia mengalami gagal pikir, gagal mencerna buah demokrasi itu. Dalam ilmu kedokteran, gangguan pencernaan itu namanya konstipasi. Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Ngeden aja, nggak bisa buang air besar, anak gangguan. Kita ucapkan itu dalam upaya untuk, hei, Anda diminta untuk menghalangi mereka yang akan mendagangkan demokrasi. Sekarang dia jadi pedagang demokrasi itu. Karena 20% itu tetap adalah mainan oligarki. Saya berkali-kali terangkan itu tempat oligarki beternak polisi itu 20%. Dan kita nggak mau diternakkan oleh oligarki. Karena akal sehat kita mengatakan bahwa kompetisi yang fair itu datang dari prinsip garis start yang sama. Bukan orang yang udah punya 20% buat start. Apalagi tiket itu tiket lama. Jadi bayangkan misalnya, PDIP misalnya. PDIP punya berapa suara sekarang? Juga nggak nyampe 20%, 19,3%. Tapi nanti ya dibulatin aja ke 20. Kenapa nggak dibulatin ke 19?
Oke, katakanlah dikalkulasi, oke, dibulatin ke 20%. 2019 nilainya 20%. Rupiah 2019 nilainya 12.000. Sekarang rupiah 16.000, inflasi. Demikian juga tiket politik partai-partai yang mengklaim punya threshold juga udah mengalami inflasi. Memangnya kalau pemilihan sekarang masih 20%. Mungkin aja jadi 40%, mungkin, tapi mungkin juga jadi 2%. Karena PDIP kasus korupsinya banyak betul. Jadi bagaimana mungkin memakai tiket lama untuk masuk nonton film baru, kan itu namanya pakai calo namanya tuh. Tiket palsu, kan nggak boleh. Kalau memang mau diuji bahwa perlu threshold, oke, sama-sama kita buktikan bahwa kita mampu untuk menerobos pemilu 2024. Jangan pakai 2019. Kan rakyat yang memilih sebuah partai di 2019 menganggap partai itu bersih supaya tetap dipilih. Tapi kalau partainya busuk kan nggak mungkin nilainya sama. Sama seperti kasus Demokrat dulu. Yang dari 30% Partai Demokrat dapat, akhirnya drop sampai tinggal 4% karena korupsi itu. Kan nggak masuk akal kita pakai threshold 30% itu. Pada akhirnya SBY tinggal dapat 4% tuh. Dihukum oleh rakyat. Tapi kemudian Partai Demokrat membenah diri itu. Membiarkan kader-kadernya di penjara. Sekarang Partai Demokrat naik pelan-pelan jadi 12%. Jadi nggak mungkin tiket itu sama dengan pemilihan sebelumnya. Itu yang kita mau dalilkan pada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ingin supaya kalau teman Muhammadiyah sudah tahu semuanya ingin 0%, itu ya bicara di semua Muhammadiyah. Karena ada otak mampu melihat bahaya kalau demokrasi itu dikendalikan dengan fasilitas threshold itu. Jadi itu yang saya sebut kedaruratan politik terletak pada kasus 20%. Kedaruratan ekonomi terletak pada inflasi yang hari ini kita nggak tahu bagaimana cara pemerintah mengatasi inflasi. Apalagi ada perang di Ukraina itu, sehingga dolar Amerika diperlukan untuk membiayai perang itu. Itu artinya Amerika sangat butuh likuiditas, maka dia akan sedot dolar sedunia itu pindah kembali ke Amerika. Dengan cara apa? Naikkan suku bunga di Amerika, dolarnya pindah ke sana. Sekarang apa dilemanya bagi Indonesia? Kalau Indonesia tidak ikut menaikkan suku bunganya, maka rupiah akan jatuh. Rupiah bisa jadi 17-20 ribu. Maka inflasi terjadi. Sebaliknya, kalau Indonesia tetap mempertahankan, maka kredit konsumsi bunganya jadi tinggi. Jadi itu dilema yang mesti diputuskan oleh Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi nggak bisa putuskan itu. Karena bukan itu yang jadi kecemasan Presiden Jokowi. Bukan ekonomi yang jadi kecemasan. Yang jadi kecemasan adalah dia cemas kalau dia nggak meninggalkan legasi, yaitu ibu kota baru yang nilai investasinya 400 triliun. Realnya begitu. Tapi kalau dihitung ulang mungkin udah 800 triliun. Sama dengan investasi di semua sektor yang dianggap industri strategis. Jalan kereta Jakarta-Bandung nilainya udah hampir 2 kali lipat. Siapa lagi yang mau tanam modal di situ? Jadi kalau dikatakan bahwa ini akan terjadi mangkrak, pasti terjadi. Sekarang ada problem. Kedaruratan pangan dan energi dunia. Karena Ukraine versus Rusia belum selesai. Impactnya bagi Indonesia apa itu? Kita pergi diplomasi, Pak Jokowi pergi seolah-olah mau damain perang. Ternyata mau diplomasi supaya gandum itu Rusia maupun Ukraina masih bisa disuplai ke Indonesia supaya tadi Indomie itu nggak bangkrut. Ternyata nggak terjadi. Harga Indomie sekarang di dunia itu naik 2 kali lipat. Di dunia harga jenis Indonesia pasti naik. Bentar lagi mahasiswa yang tadinya masih punya 5.000 pasti dia pesan Indomie 2 sendok aja Bu, sepotong. Bumbunya juga dibikin sedikit aja. Jadi itu kondisinya tuh. Lalu mampu nggak kita bertahan
dari krisis pangan dan energi itu. Tadi soal Pertalite. Kalau Pertalite misalnya tetap disubsidi, dalam 3 bulan Pertamina bangkrut dan mesti di bail out oleh negara tuh. Dibutuhkan 90 triliun. Lalu 90 triliun lagi tuh. Ya pasti dinaikkan harganya. Demikian juga fasilitas-fasilitas emak-emak di dapur. Semuanya meroket. Tapi dulu pemerintah bilang kita akan mampu untuk mengatasi pangan ini. Karena itu Presiden Jokowi bikin food estate. Di hampir semua pulau ada food estate. Yang ratusan ribu hektar. Saya baca terakhir minggu lalu. Semua food estate itu berhenti. Gagal. Apalagi yang di Papua. Yang dijanjikan akan jadi penopang pangan nasional. Berapa banyak hutan di Papua yang udah ditebang untuk food estate. Sehingga staple food, makanan asli pulau itu nggak ada lagi. Sagu segala macam. Karena berharap akan ada jenis baru. Ternyata batal. Nah ini semua memperlihatkan bahwa kedaruratan itu ada di depan mata kita. Tapi kita nggak dengar ada semacam contingency plan dari Presiden. Kita nggak dengar Presiden ucapin sesuatu tentang keadaan ini. Karena memang dia nggak paham apa yang sedang terjadi. Hanya itu masalahnya. Jadi teman-teman, kita bahas ini secara akademis dalam upaya untuk memastikan kalkulasi kita ke masa depan apa dan apa yang bisa dibuat oleh kalangan kampus tentang keadaan yang sangat mungkin meledak sebelum 2024. Ada crossfire antara kecemasan membayangkan masa depan, kesulitan ekonomi dan real, dan akal-akalan politik soal threshold itu. Itulah saya kira pengantarnya, dan kita masih banyak waktu. Silahkan Anda ucapkan sesuatu, kegelisahan kita share sama-sama. Dan kita coba pastikan bahwa ada pertahanan etik pada bangsa ini. Supaya tidak jatuh jadi semacam Sri Lanka. Dan sangat mungkin Ibu Sri Mulyani kasih sinyal terus-menerus bahwa kita potensial untuk menjadi Sri Lanka. Nah kita ingin lihat sebetulnya sebaiknya terjadi aja. Supaya lebih cepat terjadi pembaharuan. Tapi ongkosnya mah kita hitung ongkosnya. Nah, saya lagi kampanye, kalau misalnya presidensial threshold itu tidak diturunkan, maka saya mau kampanye, saya sebut gerakan LBP. LBP. Liga Boykot Pemilu. Serius. Karena hanya itu cara rakyat untuk mengatasi kedaruratan. Orang bertanya, solusinya apa? Nggak ada solusinya selain boykot pemilu. Boykot artinya percepat. 2024 nggak boleh terjadi itu. Apakah itu makar? People power kita sebut. Apakah itu makar? Loh, people power itu terjemahan dari kedaulatan rakyat. People, rakyat, power adalah daulat. Apa yang salah di situ? Nanti orang bilang nggak bisa, itu artinya Anda memundurkan presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Memang nggak boleh. Konstitusi bilang presiden bisa berakhir jabatannya sebelum siklus pemilu berikutnya kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Melakukan tindak pidana, tidak menghasilkan kesejahteraan. Kan semua persyaratan itu ada. Dan itu yang biasanya diproses oleh oposisi kalau demokrasinya jalan. Nah masalahnya oposisi kita nggak ada. Yang beroposisi cuma Muhammadiyah. Ada Gerindra dulu oposisi. Pak Prabowo bilang saya akan bersama-sama dengan rakyat, timur tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia sekarang mengambang di kekuasaan. Jadi kita mesti ucapkan ini datang dari kejujuran analisis akademis. Bukan kita benci seseorang, enggak. Kita cuma mau terangkan bahwa hidup ini harus ada kejujuran itu. Jadi yang terakhir sebelum kita diskusi, saya lagi bikin skala parameter untuk menguji calon-calon presiden ini. Kan sering dikatakan calon presiden sekarang tergantung elektabilitasnya. Ya elektabilitas itu dibuat oleh lembaga survei yang isinya omong kosong itu. Saya nggak percaya satupun lembaga survei. Karena dia nggak mau declare uangnya dari mana. Di luar negeri dipercaya lembaga survei karena dia langsung bilang uangnya dari kandidat ini, uangnya dari kandidat sana tuh. Supaya fair. Sekarang lembaga survei menutup di watch. Akuntansinya akuntansi internal. Loh nggak bisa, lembaga survei publik harus
dibedah oleh akuntan publik. Kan begitu, dan kita nggak tahu apa isi metodologi dan kenapa lembaga survei itu kemudian dipercaya. Jadi kita bikin aja parameter baru. Kalau kita lihat secara cepat-cepat, mana partai yang mampu untuk meloloskan presiden? Ya ada Prabowo, berapa Prabowo? Sekarang mungkin 26%, 27%. Atau orang bilang, enggak, baru 22%, yang 27% adalah PDIP. Oke, PDIP 27, Prabowo 22, Gerindra. Jadi apa bedanya Pak Prabowo dengan Ganjar, dengan AHY, dengan Caimin misalnya? Sama-sama nggak bisa nyampe 40%. Padahal untuk masuk di dalam dataran yang potensial dipilih, paling nggak udah lewatin 40%. Karena tinggal nambah 10%. Itu yang dilakukan SBY dulu. Dia tahu bahwa dia udah 40% di atas. Maka nggak perlu ada kampanye-kampanye, udah pasti terpilih. Jadi agak konyol partai-partai ini berpikir bahwa threshold itu penting, sementara mereka sendiri nggak bisa penuhi threshold itu. Kan Ibu Mega bilang kami nggak perlu karena kami udah punya threshold. Jadi tanpa koalisi. Kan Ibu Mega bilang begitu kemarin kan. Buat apa koalisi? Sekarang Ibu Mega suruh Puan Maharani untuk berkunjung ke semua ketua partai politik. Buat apa? Ya buat cari peluang koalisi. Tapi nanti Ibu Mega bilang enggak. Yang saya maksud itu adalah waktu itu Ibu Mega bilang koalisi nggak boleh. Tapi kalau ada istilah yang dia pakai, kerjasama boleh gitu. Suruh Ibu Mega lihat kamus, koalisi artinya kerjasama. Jadi ini hal-hal yang mendasar sebetulnya yang kita inginkan agar supaya dari ruangan ini kita bisa produksi alternatif tuh. Jadi tadi saya bilang saya akan pasang parameter pertama adalah etikabilitas, baru intelektualitas, baru elektabilitas. Karena kita butuh pemimpin yang nggak berbohong, nggak terlibat korupsi. Itu namanya prinsip etikabilitas. Etikanya bagus, moral clarity-nya diperlihatkan. Jadi kebersihan etik itu yang didahulukan. Apa misalnya, ya nggak pernah korupsi, nggak pernah bohongi mak-mak. Itu syaratnya dong. Ya, kalau nggak bagaimana dia punya etik elektabilitas tinggi, tapi dia etikanya nggak ada. Bagaimana kita percaya kan? Kalau syarat itu lolos, oh ini orang etikabilitasnya bagus. Sekarang kita uji intelektualitasnya. Karena dunia ke depan setelah 2024, semua orang akan bicara tentang global politics. Dan itu perlu otak untuk diplomasi. Kualifikasi apa? Intelektualitas. Dia paham paling enggak, ya ilmu pengetahuan umum dia paham lah. Bukti bahwa dia paham, dia nggak bawa contekan kalau lagi bertemu orang itu. Lagi pidato di luar negeri nggak perlu pakai contekan. Kan itu syarat bahwa itu namanya intelektualitas. Sultan Syahrir pidato di PBB tanpa contekan dan berapi-api dan dengan logika yang bagus. Haji Agus Salim dengan retorika yang bagus datang untuk menghalangi mereka yang ingin membuli dia. Satu waktu saya pernah mau dilaporkan sama orang Minang bahwa saya dianggap menghina Haji Agus Salim. Karena dalam satu ceramah saya bilang begini, belajar dari kecerdasan dan kecerdikan Haji Agus Salim di dalam berdebat, di dalam mengungkapkan pikiran di semua forum. Satu waktu Haji Agus Salim lagi kasih kuliah umum dalam satu acara politik, lalu dia mulai diganggu oleh lawan politiknya dari belakang. Mbak. Karena Haji Agus Salim wajahnya seperti kambing. Ada jenggot di sini itu. Jadi diolok-olok lah Haji Agus Salim. Mbak. Haji Agus Salim tahu dia diolok-olok. Dia nggak usir. Dia cuma bilang begini, panitia, mana BEM? Pada waktu itu kita bayangin ada BEM. BEM, bukankah saya diundang di forum manusia? Kenapa ada binatang di belakang sana? Itu datang dari kecerdasan. Terus saya mau dilaporkan polisi oleh sebagian masyarakat Padang pada waktu itu. Loh memang itu faktanya, ada di dalam buku ditulis bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok sebagai kambing. Tapi Haji Agus Salim tidak tersinggung, dia justru balikkan itu dengan logika dan retorika yang bagus.
Saya diundang di forum manusia, kenapa ada binatang ngembek-ngembek di sana? Yang disindir langsung pulang. Tanpa mencicipi lontong padang yang dia pulang, dia malu. Itu yang disebut kecerdasan berpikir. Dan Rana Minang penuh dengan kecerdasan dan kecerdikan itu. Jadi saya balik lagi pada keadaan kita tuh. Apa yang mampu mencegah darurat politik? Pikiran. Karena itu kita mulai dengan prinsip pikir, bukan kerja. Yang selalu disiniskan oleh Buya Hamka. Kerja. Kebu aja bisa tuh kerja. Tapi jadi tanpa pikiran nggak ada gunanya. Kita banggakan bahwa ini program kami. Apa program Anda? Kalau tidak dituntun dengan pikiran, maka jalan tol harga 10 triliun dijual 4 triliun, itu apa kalau bukan kedunguan? Kan itu soalnya. Apalagi kalau kita bikin daftar kesalahan pemerintah. Banyak sekali. Jadi sekali lagi, saya berfungsi sebagai devil's advocate. Sebagai orang yang menguji proposal pemerintah tuh. Dan hal ini seharusnya menjadi tugas DPR yang me-watch pemerintah. Tapi DPR bukannya me-watch, tapi dia takut justru karena dianggap tuh pemerintah itu akan rekam dia. Kenapa DPR takut? Karena partai-partai punya komorbid. Korupsi. Jadi kekuasaan tahu ini ngapain ini kritik-kritik saya. Kalian tuh bisa saya tangkap. Setiap saat semua partai saya tahu sprindiknya saya pegang itu. Kan itu masalahnya kan. Nah kita ada di universitas yang nggak punya kepentingan dengan soal-soal semacam itu. Karena itu maksimalkan kritik dari universitas. Dan saya percaya tidak ada yang mampu menahan terbitnya sang surya. Tidak ada yang mampu menahan pikiran bermutu dari BEM. Tidak ada yang mampu menahan rintihan dari rakyat yang ada di simpang-simpang jalan seperti lagu Mas Yo tadi. Jadi seluruh kedaruratan ini harus kita selesaikan dengan kembalikan pikiran sebagai dasar berdemokrasi. Terima kasih.